belum diputuskan karena memang ada cucu opa itu yang sedang di Australia kan. Jadi mungkin nanti dapat kabar dari mereka, dan mudah-mudahan kalau ada kabar secepatnya pasti saya akan. Oke, Kak Iji, sebelumnya sekali lagi turut berduka cita atas meninggalnya ayah. Iji, gimana hari ini ada ibadah dan katanya mau di Manado ya jenazah, bisa ceritain nggak Kak Iji? Jadi hari ini ada kebaktian karena memang saya kurang paham tata caranya, jadi menunggu kakak ipar saya. Nah, untuk dimakamkannya di mana itu juga belum diputuskan karena memang ada cucu opa itu yang sedang di Australia kan. Jadi mungkin nanti dapat kabar dari mereka, dan mudah-mudahan kalau ada kabar secepatnya pasti saya akan informasikan. Kabarnya hari Rabu benar nggak sih? Mungkin ada beberapa kebaktian yang memang akhirnya harus menunggu hari Rabu gitu ya, sambil menunggu cucunya opa yang paling tua untuk paling tidak kalau nggak sempat datang ke Indonesia karena lagi susah juga kan di sana, paling kan dia ingin katanya mau ikut kebaktian online. Tapi kalau boleh tahu anak-anak hari ini kenapa tidak hadir Pak? Kianu memang nanti datang untuk ibadah malam. Sementara Kianu memilih untuk yasinan gitu buat opa gitu, karena memang mungkin kan di sini kan lebih apa kan Nasrani, jadi kita melakukan kebaktian untuk agama Kristen. Jadi ayah saya meninggal jam 17.34 di usia ke-78 tahun. Memang ayah saya punya riwayat stroke ringan. Jadi pada saat saya di dalam pernah kena serangan jantung ringan gitu. Hasil check up terakhir sih memang ada hipertensi, terus ada kolesterol, nah ada gula juga. Nah, jadi proses berpulangnya ayah saya sesungguhnya sama persis dengan yang dialami oleh almarhum saya. Mbak, rencananya dimakamkan di mana, Mbak? Ini masih akan didiskusikan menunggu kakak ipar saya datang, dan ada dua cucunya opa kan yang masih ada di luar negeri, nanti akan diinformasikan selanjutnya. Mbak Iji, ini kan bisa dikatakan apa-apa terkait semacam meninggal ini. Seperti apa sih? Ya, saya alhamdulillah aku bersyukur karena aku diberikan kesempatan oleh Allah untuk masih bisa mengurus mama dan papa. Jadi kan memang doanya saya di dalam, ya Allah, saya ingin bertemu dengan mami papi dalam keadaan sehat walafiat, dan izinkan saya untuk membahagiakan mereka gitu. Sebagai manusia pengennya sih masih mau ngebahagiain lebih lama lagi ya, tapi mungkin Allah memberikan sekitar 6-7 bulan ya bagi saya untuk akhirnya bisa pagi ketemu opa, siang ketemu, malam ketemu, saya masih bisa buatin sarapan buat Dedi. Saya masih bisa duduk satu meja terus kita berdebat soal entah itu politik lah, entah itu ekonomi gitu, dan hal-hal yang memang saya selalu rindukan, dan Allah jabah doa saya. Tapi ada nggak sih keinginan Opa yang belum tercapai atau yang belum dipenuhi gitu? Sebenarnya permintaan opa tuh kan ulang tahun pernikahan ke-50 dirayakan, kemudian ulang tahun opa diminta dirayakan di kampung halamannya. Alhamdulillah itu sudah terpenuhi. Terus terakhir opa minta mobil baru. Alhamdulillah saya ada rezeki, terus saya
saya belikan, walaupun akhirnya oma pakainya paling cuma seminggu begitu ya. Dan terakhir oma cuma nanya kan, maksudnya Enji mau begini terus, mau sendiri gitu kan. Senji bilang nggak apa-apa deh, Enji masih bisa kerja buat dia, buat mami, buat Kianu, udah nggak apa-apa gitu. Dan kadang-kadang kalau misalkan lagi ada orderan banyak kan apa, saya suka nemenin gitu, saya masak. Kata Dedi tuh, dia jangan capek-capek gitu kan, Dedi juga udah nggak perlu apa-apa kan ya. Pas waktu saya ini pada hari terakhir itu kan saya nganterin papi dari pagi sampai udah akhirnya berpulang. Dalam perjalanan saya masih bisa sempat ngajakin kita jemput Kianu, terus kita masih sempat makan siang. Terus apa emang ngotot untuk ke rumah sakit. Jadi tuh selalu bilang udah Dedi mau istirahat. Terus aku tawarin udah sih dia jangan di rumah sakit, di hotel aja yuk, Enji ada duit kok gitu kan. Selama ini kan ayah saya tuh nggak mau kalau misalkan dia boros gitu, karena dia tahu mungkin aku cari duitnya agak susah kan. Jadi kalau misalkan aku ajak ke tempat-tempat yang agak mahal, Dedi selalu bilang nggak usah Ji gitu, di sini aja gitu. Walaupun aku tahu gitu bahwa mungkin my dad mau gitu. Tapi emang 3 hari terakhir aku ngajakin apa makan malam, gitu, makan siang gitu. Tapi terakhir emang aku tawarin dan udah daripada ke rumah sakit kita belanja aja yuk, gitu kan, beli sepatu gitu kan, atau beli stick golf gitu. Cuman kata ayah saya tuh udah nggak perlu. Kita ada momen terindah gitu yang sampai saat ini tidak terlupakan dari seseorang. Kalau momen terindah sih banyak ya, karena ketika ibu saya kena demensia level sedang kan saya nggak punya teman ngobrol ya. Jadi kalau misalkan pulang kerja gitu pasti ada ayah saya nungguin. Jadi selalu bilang janji jangan capek-capek kerja. Terus paling kalau misalkan kayak kemarin pas waktu IG aku kehack, dia tuh masih bilang apa? Udah nggak usah khawatir, Dedi kan masih dapat gaji. Gitu. Jadi aku tuh kayak kehilangan banget. Kalau sampai saat ini sih mudah-mudahan ya, saya yakin juga Dedi pasti mudah-mudahan bahagia gitu ya. Memang kalau Dedi kan selalu hanya ingin udah ya, pokoknya kalau masih di rumah Dedi tuh ada ibadah seminggu sekali. Walaupun saya selalu berusaha untuk ngikut gitu ya. Kan tiap hari Minggu ada ibadah kecil, terus kita nggak undang saudara-saudara kesaktian gitu ya. Saya bilang iya dan kita saling mendoakan aja. Masih terhadap sama apa itu dari sisi mana dan apa? Kenapa? Sebenarnya saya apa ya, karena saya kan melihat ayah saya yang dari masih kuat besuk aku di lapas sampai udah langkahnya tertatih gitu. Ayah saya tuh setia sekali gitu. Gak ada satu minggu pun yang ayah saya absen. Jadi selama 10 tahun itu setiap minggu seminggu 3 kali itu Dedi selalu besuk aku. Atap Kianu kan. Dan aku tahu itu adalah hal yang sangat melelahkan. Tapi ayah saya tuh tetap menjalani itu. Jadi saya tuh seneng banget gitu, karena punya ayah yang walaupun saya mungkin mengecewakan my dad gitu kan, dia bisa terus mendampingi. Mbak Enji, ada sebuah penyesalan yang sampai saat ini bagi seorang anak. Kalau misalkan menyesal, saya yakin ini lebih bukan kepada penyesalan ya, karena saya mencoba dengan keyakinan saya yang sekarang ini untuk toleransi dengan sebenarnya
bukan saya yang bertoleransi, ayah saya pasti yang banyak bertoleransi dengan saya. Tapi saya tahu ayah saya tuh bahagia karena saya selalu bilang ke Dedi, yang penting sekarang kan Enji udah bebas gitu. Masalah keyakinan ya, pasti Dedi bisa mengerti gitu. Dan ayah saya tunjukkan itu terus, dia berusaha walaupun aku tahu itu berat ya, tapi apa dia berusaha menampakkan di depan aku bahwa aku baik-baik saja gitu. Cuman kadang-kadang suka nunjukin WA kan, Ji ini nih kata orang begini gitu kan. Makanya saya alhamdulillah bisa pulang ke Manado merayakan ulang tahunnya Opa, sekaligus saya minta maaf kepada seluruh masyarakat Sulawesi Utara apabila anaknya Prof. Luki Sondak mengecewakan gitu loh masyarakat Sulawesi Utara gitu. Dan saya lihat ayah saya bisa menerima itu. Jadi sebelum kejadian ada firasat-firasat di sini. Kalau firasat sih lebih ke paginya jam 8 temen saya tuh WA saya kan, bilangnya cuman, Ji aku lagi WA-an sama Papi gitu kan. Oh ya kok tumben gitu kan. Dia tuh nggak tahu Dedi lagi kenapa gitu ya. Aku bilang ya udah temenin ngobrol aja. Nah sehari sebelumnya kan memang Dedi tuh udah minta manggil, mungkin kan karena ayah saya tuh anak laki-lakinya kan meninggal ya. Jadi kalau misalkan ada saudara-saudara kita yang di Manado, dia suka ngumpul gitu loh yang mungkin sepantaran dengan kakak saya almarhum. Nah si Oi-nya udah datang tuh dari Manado tuh datang, mukanya Dedi tuh sumringah ya gitu, terus ngobrol gitu, oh gini. Nah terus ternyata sebelum itu dia sempat WA teman baik saya juga gitu kan di Manado. Cuman ngomongin sih apa udah apa, kalau bahasa Manado tuh apa ya, nah, pokoknya dia tolong liatin Enji terus, jagain dia, kasihan dia sendiri gitu kan. Tapi nggak apa-apa, aku tadi berucap kepada ayahku, Enji tuh bakal baik-baik saja gitu lah. Enji tuh bisa gitu, karena mungkin kekhawatiran ayah saya tuh saya nggak saya belum bisa napak gitu kan, sampai Dedi tuh masih harus nitipin saya ke temen-temen gitu. Ternyata dia nitipin saya ke banyak orang. Sebegitu khawatirnya tentang masa depan. Itulah mungkin dia seorang ayah. Walaupun saya selalu pastikan dia tuh dengan apa Enji bisa kok gitu. Cuman kan mungkin dari pekerjaan saya yang dulu, terus Dedi melihat pekerjaan saya yang sekarang gitu kan, kadang-kadang pagi syuting gitu, pulang masih harus masak. Terus kan selalu kalau aku masak pasti my dad gitu yang ngetes gitu kan, oh ini udah enak nih gitu kan, atau enggak dia ngelihat ada ikan gitu kan, ini kok kurang segar sih ikannya gitu kan. Itu selalu my dad gitu ya berdampingi gitu. Dan mungkin dia kasihan kali sama pekerjaan aku yang mungkin menurut Dedi tuh udah kamu istirahat dengan capek-capek gitu. Oleh kadang-kadang Dedi tuh bisa nungguin aku masak sampai jam 2 pagi gitu kan. Nah, kalau orderan lagi banyak tuh Dedi tuh selalu ada. Jadi my dad itu mungkin khawatir kalau saya sakit gitu. Masih sebetulnya kecemasan. Sebenarnya kalau Dedi tuh mungkin karena saya anak perempuan satu-satunya dan tertinggal saya gitu. Jadi cuma mau, aku jangan kerja capek-capek kayak gini ya. Itu kalau dia, tapi walaupun saya tuh seneng gitu loh kerjainnya ya, karena memang berbeda dengan pekerjaan saya yang dulu. Tapi insya Allah saya bilang ke Dedi, nggak apa-apa Ded, ini kan yang penting kita cukup. Enji mungkin menguatkan mama sendiri kan sempat terpukul juga situasinya. Kalau mama saya karena memang terkena demensia level sedang, jadi dia masih nanya gitu kan, akhirnya Papi bakal sembuh kan, Papi bakal sembuh. Juga nanti mami mau ke ini, mau ketemu Dedi, nanti mami mau bawa ke Manado, terus mami mau obatin gitu. Aku ya nanggapnya juga enggak, karena kok harus kuat kan gitu mama saya gitu ya. Jadi
aku bilang dan mami Dedi udah sama Mas Aji, udah sama Frank gitu kan. Tapi pagi-pagi dia masih nyiapin semua keperluannya kayak saya lah. Tiba-tiba dia nangis sendiri. Nah, mungkin rasanya saya mohon doanya lah agar semua mami saya itu bisa kuat gitu kan. Apalagi di keluarga besar saya kan tinggal saya, mami saya dan kakak ipar saya. Kita semua kan perempuan ya. Nah, mungkin itu harus benar-benar bisa menjaga mami supaya mami sehat. Berarti sudah mengetahui deh. Mama sudah mengetahui bahwa kakak Dedi udah kemarin kan kayaknya belum mengetahui ya. Jadi memang karena mami punya sedikit sakit gitu ya. Jadi karena kan kalau demensia itu dia bisa bertukar-tukar dimensi ya, bisa bertukar ruang dan waktu gitu. Jadi kadang-kadang dia ngerasa masih ada, kadang-kadang dia ngerasa oh ya udah nggak ada ya. Enggak dia nyari gitu kan malam gitu. Enggak masih bikinin kopi gitu kan, karena ayah saya tuh nggak bisa minum kopi atau nggak bisa makan selain kalau misalkan ibu saya yang tapi aku selalu nguatin ke diri saya sendiri bahwa tugasnya papi udah selesai. Enji pasti bakal bisa napak, Enji pasti bisa menjalani hidup gitu kan. Jadi biar rest in peace ya, gak usah khawatir lagi. Enji insya Allah akan ngurusin mami, ngurusin Canu. Aku selalu yakinin itu supaya ibunya juga kuat. Ya ada lagi? Kalau Dedi itu cuma selalu bilangnya kan, saya berharap the truth will reveal while I'm still alive. Jadi kalau kirim buku ke aku gitu, aku selalu bilang gak apa-apa deh, itu dilupain. Mungkin bagi ayah saya tuh ada sesuatu yang masih bukan beban ya, tapi belum terungkap gitu. Jadi ketika ayah saya mengatakan bahwa kebenaran pasti terungkap dan mudah-mudahan terungkapnya ketika saya masih hidup, itu kan dalam buat saya. Jadi saya selalu mengatakan udah dia nggak apa-apa, udah jadi ikhlas gitu, kita masih bisa cari jalan. Itu aja sih. Oke, jadi saya mohon doanya untuk mami saya juga, biar mami saya kuat, mami saya bisa terima, dan saya juga bisa ngurusin mami saya dan Kianu. Dan semoga Dedi dalam agamanya saya yakin husnul khotimah, saya yakin diampuni dosa-dosanya dan akan ditempatkan di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Apabila ada salah-salah dari papi, saya dan keluarga besar mohon maaf dan tolong dimaafkan. Terima kasih, Mbak. Ini aku nunggu dulu ya.